Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Syukur alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan, kesehatan dan keimanan sehingga kita masih bisa menjalankan serangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu. Dan semoga seluruh amal-amal kita selama di bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabulkan doa kita. Berbalik kita Ramadan 2 bulan yang lalu kita berdoa, ya Allah sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ada gak Bapak Ibu saudara kita yang gak sampai Ramadan? Ada ya? Kemarin saudara kita almarhum Bapak Selamat, beliau yang rajin jamaah sholat di Masjid Anwar, gak mengira ternyata beliau tidak sempat puasa Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Dan beberapa satu hari sebelum puasa kita juga mendengar pengumuman di pengeras suara kalau salah tidak ada 2 orang yang meninggal dunia ketika itu. Jadi doa berbalik Ramadan, sampaikanlah kami di bulan Ramadan itu adalah agar benar kita sesampai di bulan Ramadan. Rasulullah SAW menyampaikan, Atakum Ramadan, Ramadan telah datang menemui kalian. Syahrul Mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan keberkahan-keberkahan. Maka Allah katakan, Fardallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Maka orang yang menjumpai di bulan Ramadan, pertama orang yang beriman, Fardallahu azza wa jalla alaihim simahu, maka diwajibkan kalian untuk berpuasa di bulan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, tuftahu abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Ada yang mengatakan dibukakan pintu-pintu surga. Watughalliqu abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Watuqallu baradatus syayatin, dan dibelenggu setan-setan itu. Ya, jadi hari ini sebenarnya aman, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang tidak, karena gak ada yang menggoda, ya, gak ada yang menggoda hari ini. Bisa kan kita digoda, dan panjenengan nepek soal. Kalau panjenengan bisa melihat setan-setan mulai hari Sabtu kemarin, Sabtu di Senin, dari masalah saya 4 hari ini, setan-setan itu tidak berhentinya menangis. Nek panjenengan mendengar suaranya, cerita tangis setan itu luar biasa dasarnya. Kenapa Bapak? Karena selama 11 bulan setan telah berhasil menggoda manusia. Ada di antara yang mereka yang bisa memisahkan suami istri, sukses. Ada yang bisa mempengaruhi mereka untuk berzina. Ada yang mempengaruhi mereka untuk korupsi besar-besaran. Ada yang mempengaruhi mereka berbohong. Ada yang mempengaruhi mereka durhaka pada orang tuanya. Dan itu setiap hari mereka lakukan dan berhasil. Bahkan mereka bisa membunuh di antara sesama muslim karena kerjaan para setan. Dan hari ini Bapak Ibu, mereka pada menangis karena pekerjaan selama 11 bulan sia-sia, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Ya, ini luar biasa bagi kita sebagai seorang muslim. Ya, dibukakan pintu-pintu surga, bukakan pintu-pintu langit, ditutup rapat, ya, neraka.
para setan. Dan Allah katakan Allahu fihi lailatu khairum min alfi syahr. Dan Allah mendatangkan ya, dan padanya Allah datangkan satu malam yang malam itu khairum min alfi syahr dalam hadisnya. Dan padanya Allah datangkan satu malam yang khairum min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan, bukan malam ya. 1000 bulan itu nek dihitung Bapak Ibu itu sama dengan 83,333. Artinya seusia manusia. Jadi dengan beribadah satu malam itu sama dengan beribadah seumur hidup manusia 83 tahun. Itu nek sampai 83. Kadang-kadang nggak nyampe nih 65, 60, bahkan yang 50 dipanggil oleh Allah ya. Ini 83 tahun sekali satu malam itu. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, man khurima khairaha, barang siapa yang tidak terhalang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, faqad khurima, maka sesungguhnya dia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini sekedar motivasi ya. Panjenengan puasa 1 hari, kita kan berdoa ya agar dibebaskan dari neraka. Kalau panjenengan tahu sesungguhnya orang-orang yang berpuasa puasa 1 hari saja, sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadisnya, man shoma yauman fisabilillahi ba'adallahu wajhahu an-nar sab'ina kharifan. Seseorang yang berpuasa 1 hari saja, ya 1 hari saja di jalan Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menjauhkannya dari neraka sejauh perjalanan sab'ina kharifan, sejauh perjalanan 70 tahun. Jenengan puasa sedina tok wae itu dijauhkan dari neraka sejauh itu perjalanan 70 tahun. Jenengan pernah nggak sehari jalan kaki? Belum pernah kan? Itu 70 tahun Bapak Ibu. Saya pernah masih muda dulu jalan kaki, dulu saya camping ya. Dulu masih muda. Perjalanan dari Purworejo ke Waduk ke Serpong ya, perjalanan 1 hari dari pagi sampai Serpong itu jam 12 malam, pas hujan deras sekali. Zaman dulu saya senang ini. Pas sampai di Serpong itu di puncaknya itu dingin sekali dan 12 malam itu hujan. Ya kita hanya tidur dengan mantel ini. Nggak bisa tidur ya. Itu perjalanan luar biasa capeknya. Saya mungkin mesra kali nggak sempet ya. Dulu masih sempet. Ini 1 hari puasa saja bisa menjauhkan dari neraka. Padahal luar biasa neraka itu. Nah, panjenengan puasa 1 bulan penuh dikalikan sekian tahun, maka semakin jauh dengan api neraka itu yang sangat dahsyat itu. Ya. Nah, itulah kita termotivasi untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini yang betul-betul banyak keberkahan-keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, tentu mari kita optimalkan ya puasa kita, tidak hanya puasa malahan dari lapar dan dahaga. Kita juga mencoba untuk menghindari hal-hal yang membatalkan ya pahala puasa kita, ya. Hal yang membatalkan pahala puasa kita. Dan terus kita berupaya untuk mengisi amal-amal apa saja yang ada di dalam bulan Ramadan itu. Bapak Ibu
yang dirahmati oleh Allah SWT, begitu banyak ya, amalan-amalan yang dilakukan di bulan puasa. Di antaranya adalah pertama adalah sedekah ya. Rasulullah SAW mengatakan afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Seutama-utamanya sedekah ya. Afdhalus shadaqatun fi Ramadan ya, seutama-utamanya sedekah itu sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, yo aku terus setelah Ramadan terus pelit banget. Aku nak ngamal di Ramadan bae. Agak Ramadan orang ngamal gitu. Ya boten. Maksudnya di bulan Ramadan itu di bahasa Indonesia canon itu gaspol. Atau ya gaspol ya. Seberapa pun uang gaji menjenengan, penghasilan menjenengan, kok selama ini kok kerja yang ini kok nggak dapat apa-apa ya, kok habis terus ya. Mungkin salah satu dengan kurang sedekah sama orang tua. Dengan coba buktikan, dengan buktikan, dengan sedekah sama orang tua. Jangan sampai orang tua itu kekurangan, kafiran kan sampai kok bisa jadi kafiran. Motor-motoran kopek. Kalau panjenengan punya orang tua sampai nggak kopek, sampai kekurangan makan, sampai kurang cilaka, maka sedekah yang paling baik adalah sedekah pada orang tua. Nah, ini sedekah yang lain. Jadi sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan itu dahsyat sekali. Ya. Kemudian tadi saya sampaikan qiyamul lail ya. Menghidupkan di malam-malam hari di bulan Ramadan ya. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghafirul lahu ma taqaddama min dhanbi. Pada siapa yang menghidupkan ya malam-malam di bulan Ramadan dengan apa? Dengan salat malam, dengan zikir, istighfar. Ya, monggo dengan tidak cukup hanya salat tarawih di sini. Ya. Nanti sebelum sahur atau setelah sahur masih ada waktu, ini kan bisa sholat tahajud, ya bisa sholat tahajud. Habis bangun itu, memohon kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, dan memohon hajat-hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga amal-amal yang tidak kalah menariknya di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran. Ya. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Bapak Ibu, dengan pernah mengantar jenazah, pernah mengantar jenazah sampai makam, pernah atau lupa ya? Jenengan pernah nggak bayangkan setelah penjenengan tinggal? Saya tuh sok bayangkan Bapak Ibu. Oh iya, setelah awalnya digali sama makam tadi, dia kan sendirian, betul kan? Coba dengan kon pelaku bengi-bengi nang makam wali betul. Begitu printing tadi. Nah itu tuh ditinggal sendirian loh. Orang yang meninggal dunia kan ditinggal sendirian. Istrinya yang cantik, paling hanya mengantarkan di makam terus pulang. Atau suaminya yang bagus, ya mengantarkan 3 bulan lagi nikah lagi, gitu. Misalkan lagi, misalkan lagi. Nah, ibu-ibu biasanya tahan, bapak-bapak biasanya tidak tahan, biasanya. Iya pak ya, bapak itu bapak ibu. Ditinggalkan semuanya. Siapa yang berusaha menjalankan semuanya? Di antaranya adalah sedekah menjalankan, amal-amal menjalankan, termasuk bacaan Al-Quran menjalankan. Itu akan menyinari, membersamai di saat orang kesepian dalam kuburannya. Saya tuh kalau ngantar jenazah tuh betul, saya tuh kadang bayangkan, oh iya, berarti dia ditinggal semuanya terus dia sendirian, sekarang sendirian, tidak ada yang menemani kecuali amal mereka. Di antaranya apa? Sedekah kita, amal jariah kita, termasuk bacaan Al-Quran kita. Terutama besok di hari akhir, Al-Quran akan menjadi apa? Syafaat fi ashabi, akan menjadi syafaat penolong di saat tidak ada pertolongan selain dari Allah Subhanahu Wa Taala.
yaitu apa? Orang-orang yang membacanya. Dan kalau misalnya sewu semakin bagus bacaannya, panjenengan akan dibersamakan bersama para malaikat. Al-mahir bil Quran syafa'atul kiraman bararah, ya. Kiraman bararah. Barang siapa yang membaca Quran yang bagus, ya maka akan dibersamakan dengan para malaikat yang mulia. Ya. Itu luar biasanya Bapak Ibu. Maka kita tidak sekedar bisa membaca Quran, iso ya belajar tafsir tajwid yang benar sehingga nanti kita bersama para malaikat. Tapi bagaimana yang membacanya masih terbata-bata? Kata Rasulullah, yang membacanya terbata-bata tetap mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala membaca Al-Quran dan yang kedua adalah pahala semangatnya untuk bisa membaca Al-Quran. Kalau menjadikan Bapak Ibu yang bacaannya belum bagus, nggak usah pesimis, tetap belajar membaca Al-Quran, membaguskan bacaan kita. Oke? Baik, saya kira itu. Nanti monggo kalau di sini terbiasa ada itikaf dan macam-macam itu amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Monggo nanti kalau di sini sudah terbiasa itikaf, mungkin lebih kali lagi itikaf yang ini. Saya kira ini kalau Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan ya motivasi kepada kita semuanya untuk semangat lagi monggo di Ramadan ini. Setiap datang Ramadan, ya anggap saja ini adalah Ramadan terakhir. Anggap saja. Sambil kita berdoa semoga kita bertemu Ramadan yang akan datang. Maksudnya apa? Kita anggapnya Ramadan yang terbaik kita. Setiap datang Ramadan terbaik kita. Kita berlomba-lomba fastabiqul khairat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu summa qadi al-adai fardi syahri Ramadana hadi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu saja. Oke, Miss Helger. Pak Wisnu. Mantap. 147. Serap berapa? 147. 147 500 liking. Ada peningkatan. Ada peningkatan. Satu 8